Pandangan gue adalah maksudnya kalau ikigai itu kan kayaknya kita mencari balance dalam hidup. Gimana kalau dari awal itu emang udah diciptain? Memang karyanya begitu tuh. Dari awal kita diciptakan pencipta kita kayak gitu tuh. Tapi kan waktu kita bayi oe-oe kita nggak ngerti ya. Betul. Jadi kita harus jalan satu langkah demi satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Akhirnya kita sadar. Kita bikin nama lah ini ikigai. Makanya tadi kan pertanyaan pertama gue adalah, emang bisa lu gak suka hal yang lu jago? Karena by default manusia diciptakan akan senang melakukan talentanya. Kayak misalnya monyet pasti paling seneng manjat pohon daripada berenang. Ikan senengnya berenang, gak mungkin manjat pohon. Gimana cara lu misahin yang lu jago sama yang lu suka? Karena mungkin by default lu diciptakannya begitu, Pak. Dari buku Ikigai. Ikigai. Jangan dipisah. Jangan Ikigai, jangan. Ikigai. Jepang. Dari Jepang. Kaizen. Beda. Ippudo. Matsuya. Ramen. Enak lagi. Dari Jepang. Wah, enak banget sumpah. Ah. Famichiki. Oke. Jadi Ikigai ini ngomongin bagaimana kita menemukan balance di dalam hidup. Oke. Gitu, ada beberapa lah kenapa Ikigai ini jadi patokan hidup banyak orang Jepang sebenarnya, karena mereka nggak cuman ekstrim di satu sisi, tapi mencoba untuk ngebalance semua gitu. Oh, balance Gitu. life kayak ini. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Ikigai adalah kuliah realistis. Kuliah realistis adalah Ikigai. Membuat balance. Oke, jadi nanti bisa dimunculin aja kayak buletan-buletannya Ikigai. Hologram. Karena Ikigai itu terdiri dari beberapa hal. Kita akan ngebalance beberapa hal. Nanti sambil kita ngobrol gue jelasin. Nanti lu juga bisa respons ya tentang ini ya. Jadi yang pertama itu dia berpatokan dari apa yang lu jago dulu. Strength. Ya, strength lu apa, skill lu apa, itu yang selalu lu kumandangkan. Berangkat dari situ. Nah, yang kedua adalah berangkat dari apa yang lu suka. Oke. Oke, jadi biasanya kalau orang-orang kan berhenti sampai apa yang lu jago, apa yang lu suka. Beririsan jadi passion. Iya, tapi biasanya apa yang lu jago lu suka gak sih? Belum tentu. Atau lu suka karena lu jago? Belum tentu ya? Belum tentu sih. Belum tentu. Oke. Jadi apa yang lu jago, ya bisa jadi kan karena tuntutan hidup lu harus bekerja di situ. Padahal lu gak suka tapi lu aksa terus. Tapi ternyata lu jadi jago banget di situ ya. Ya sukain lah. Burnout. Nah itu makanya. Iya. Makanya dari titik ini aja gak semua orang bisa nemuin passionnya kan. Iya sih. Lagian udah jago kenapa gak suka? Iya juga. Iya. Salah lu. Kalau lu nggak suka ya suka yang lu nggak jago. Ya bener. Kenapa lu pilih yang lu bagus terus lu nggak suka? Ini harusnya bukan problem yang ini. Bukan. Kenapa orang dari awal aja udah punya problem? Iya. Iya menemukan passion. Nah jadi berangkat dari apa yang lu suka, apa yang lu jago, apa yang lu suka, terus apa yang dunia butuhkan. Oke. Di sini. Ibaratnya lu apa yang lu lakukan untuk dibayar. Bisa punya duit. Oh bisa juga dunia membutuhkan tapi belum tentu komersil ya? Iya betul. Itu namanya misi makanya. Jadi apa yang lu suka beririsan dengan apa yang dunia butuhkan jadinya kayak mission. Kayak skill pelayanan lah. Gitu lu suka tapi gak menghasilkan duit. Tapi lah kayak gue sharing edukasi dong. Tapi kan menghasilkan duit ujung-ujungnya. Lah kan 4 emang dibutuhkan jadi terus ikigai. Menghasilkan duit. Iya ikigai dong. Nah jadi ketemu tuh. Jadi ada irisan jadi satu yang passion. Yang ketemu apa yang lu suka sama apa yang lu bagus. Ketemu jadi passion. Terus apa yang lu suka ketemu apa yang dunia butuhkan jadi misi. Nah, terus kalau misalnya apa yang dunia butuhkan beririsan dengan lu dibayar, itu jadi namanya vocation. Vocation tuh pekerjaan misi. Pekerjaan lu dibayar. Jadi kayak dokter. Misalnya contoh pendeta, let's say, dia dunia butuh dan dia dibayar juga. Itu namanya vocation. Nah, kalau apa yang lu bayar berurusan sama apa yang lu bagus, itu namanya jadi profession, jadi kerjaan. Oke. Gitu. Nah, ikigai itu terdiri dari 4 hal tadi. Passion, mission, vocation, profession. Oke. Dan lu harus menyeimbangkan 4 hal itu di dalam hidup. Tuh. Ini menarik ya. Tapi gue punya pandangan lain nih, Bill. Nah, gimana? Menurut gue ikigai itu sesimpel emang Tuhan menciptakan lu begitulah. Lu diciptakan jadi manusia pasti ada fungsi dan tujuannya. Iya. Bener gak? Dan ketika lu melakukan tujuan sesuai lu diciptakan, harusnya lu suka dong. Iya, harusnya. Bener, karena lu merasa berguna dan meaningful. Eksistensi lu diciptakan buat itu.
Dunia membutuhkan. Ya pasti. Karena dunia membutuhkan, Tuhan udah pasti lu talenta itu. Ya. Karena lu ciptakan udah pasti harus jadi berkat di dunia. Yes. Dibayar. Ikan Tuhan itu memelihara lu. Jadi sebenarnya kalau lu sekarang punya strength, misalnya Tuhan kasih lu bakat nyanyi, terus lu seneng nyanyi, suara lu bisa, misalnya ya penyanyi rohani deh, memberkati orang lagi saat teduh, terus konser lu dibayar, jadi itu bukan ikigai manusia yang ciptain, emang lu diciptain begitu dari awal. Ya, nah. Cuman dalam perjalanan hidup lu ketemu. Ya, betul. Ngerti gak maksud gue? Nggak tahu, ini kalau pandangan gue. Pandangan gue adalah, maksudnya, kalau ikigai itu kan kayaknya kita mencari balance dalam hidup. Gimana kalau dari awal itu emang udah diciptain? Udah balance dari awal. Iya, memang karyanya begitu tuh. Dari awal kita diciptakan pencipta kita kayak gitu tuh. Tapi kan waktu kita bayi oe-oe kita gak ngerti ya. Betul. Jadi kita harus jalan satu langkah demi satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Akhirnya kita sadar. Kita bikin nama lah ini ikigai. Untuk menemukan itu semua. Untuk menemukan itu semua. Padahal kata Tuhan mungkin dari atas lah. Dari awal emang gue begitu. Lu baru ngerti. Makanya lu kasih nama ikigai. Iya. Enggak, soalnya terlalu apa ya? Terlalu cantik sistemnya untuk diciptakan manusia kayak. Betul. Itu emang udah ada bro. Tapi itu make sense sih. Itu make sense. Karena kalau kita ngomongin dari sisi kayak apa yang lu bagus. Karena semua orang kan punya talenta atau punya strength-nya kan beda-beda. Iya. Makanya tadi kan pertanyaan pertama gue adalah. Emang bisa lu gak suka hal yang lu jago? Karena by default. Manusia diciptakan akan senang melakukan talentanya. Kayak misalnya. Monyet. Pasti paling seneng manjat pohon daripada berenang. Ya kan jagonya itu. Ikan, senengnya berenang gak mungkin manjat pohon. Iya. Gimana cara lu misahin yang lu jago sama yang lu suka? Karena mungkin by default lu diciptakannya begitu pak. Nah ini yang menarik. Yang mana kalau kayak gitu adalah gini. Kenapa sekarang banyak orang tidak sesuai dengan defaultnya? Nah ini menarik angle-nya. Ya kan? Yeah. Tidak, karena kan ini sistem yang sudah sempurna Tuhan ciptakan. Kenapa bisa rusak maksudnya? Ya kan sampai ada yang bilang aduh gue burn out sama pekerjaan gue gak suka sama pekerjaan gue gak suka dengan skill yang gue ada punya gitu. Itu kan terjadi juga gitu. Betul. Karena tidak bohong, tatanan dunia ini kan memang dibuat seperti itu. Iya, betul. Dengan sistem yang mengkotak-kotakan dan sistem yang membuat perbedaan tingkat penghasilan. Jadi tidak mungkin seideal itu begitu nyentuh ke realita dunia kan. Tapi Indian ketika lu jalanin hidup nih, pasti ujung-ujungnya lu akan cari hal yang lu jago. Abis itu orang sekitar lu mungkin akan mulai apresiasi. Udah gitu lu akan kayak ketemu, oh ternyata gue bagus di sini ya. Lu akan suka. Ketika lu akan suka, itu akan jadi fungsi yang berdampak buat orang di sekitar lu. Abis itu akan menghasilkan lu uang. Simple. Gue baru punya supir. Supir gue nggak dari lahir suka nyetir pak. Betul. Memang kebetulan pekerjaannya untuk hidup adalah nyetir. Supir. Mungkin di taksi, online segala macam ya. Karena dia suka banget nyetir gak pakai map. Dia hafal satu map Jakarta. Dia hafal nih satu map Jakarta. Gue kalau kasih tau, kok besok mau isi acara di sini udah tahu rute-rutenya ya. Ketika orang pada bilang, ih si Koko ini gila loh. Tahu aja jalannya lewat sini. Seneng gak orang yang memperkerjakan dia? Seneng. Gua yang liatnya aja. Seneng. Sampai mau gue hire jadi supir pribadi. Ini impact tuh. Nah impact berdampak ke gue. Berdampak ke semua customer dia. Ujung-ujungnya gue over gaji gue. Jadi supir pribadi gue. Dibayar. Jadi itu. Iya gak sih? Cuman memang dia jago dan dia harus suka sebenarnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah mungkin ini opini. Ini debatable. Menurut gue ikigai ini bisa rusak. Kalau lu compare ikigainya lu sama ikigainya orang lain. Betul. Agree gue. Itu gue baru ngomong. Jadi kayak lu bagus di sini. Iya. Tapi lu lihat orang lain kayak gitu kok enak banget ya? Iya. Itu gue agree. Ya kayak supir gue gini. Mungkin lo orang akan melihat kayak iya supir ikigai. Kayak ikigai sesuatu yang terlalu grand. Tapi enggak kok. Buat mungkin driver gue. Ikigainya ya di dunia itu. Dan gue menghargainya. Dan gue happy melihat dia jago di situ. Iya. Tapi mungkin ketika kita dengar kata ikigai kita maunya jadi Mark Zuckerberg bro. Nah itu. Harus segren itu. Gue suka sama statement di buku ini. Dia bilang ikigai itu kecil. Nah. Tidak harus besar. Tidak harus besar. Tapi meaningful. Iya nah banyak orang tuh mikirnya gitu. Ikigai itu artinya sukses, kaya raya. Ya which is good. Gitu. Tapi belum tentu lu punya mobil dengan merek tertentu. Belum tentu lu jalan-jalan liburan ke luar negeri harus berapa kali dalam setahun. Iya. Gitu kan. Iya kan ada perbedaan antara makna hidup dan standar hidup ya. Iya itu dia. Hidup lu bisa bermakna
tanpa menuhin standar society. Yang penting standar kebutuhan lu terpenuhi. Tapi kan balik lagi ya, kita tuh di zaman yang semuanya mengejar standar hidup daripada makna hidup ya. Iya. Iya gak sih? Betul sih. Iya kan? Betul. Iya, kayak driver gue bilang, oh ya gue bersyukur gue ikut Koko, gue seneng. Mbak gue juga gitu. Mereka punya ikigainya masing-masing. Iya. Yang berfungsi maksimal di sekitar gue. Dan gue very happy, gue appreciate. Oke. Gitu loh. Kan lu gak mungkin bilang kayak, Koteo punya ikigainya, drivernya punya ikigainya, mbaknya punya ikigainya. Tapi kan skala dunianya beda. Betul. Apakah semua orang harus jadi gua? Nah balik lagi gini. Apakah dengan memaknai hidup, let's say kita punya ikigai. Ya kan? Harus tetap punya standar hidup yang segitu-segitu aja. Kan standar hidup bisa naik. Betul. Nah, standar hidup kecukupan harus. Makanya ketika ngobrol sama gue pun kan ada range gajinya. Ketika gaji dan bonus diberikan, itu udah balik ke pengelolaan keuangan masing-masing. Yeah. Bertambah kaya nggak? Gue selalu bilang mbak gue selalu nabung 50% dari 20 tahun yang lalu. Yeah. Dia adalah salah satu orang tua tersukses karena bisa bantuin anaknya 3 orang. Bahkan punya mobil kan di kampung. Bahkan ada dia bisa bantuin anaknya gitu loh maksud gue. Sedangkan kita sekarang banyak sekali kan. Sorry tuh saya. Orang tua yang mungkin udah berjuang tapi kena musibah. Atau mungkin sorry ada juga orang tua yang tidak bertanggung jawab sama hidupnya. Yeah. Ujung-ujungnya menuntut anak untuk bertanggung jawab dari usia yang sangat dini. Yeah. Mau ngomong apa? Miris ya. Nggak bisa ngomong, beda-beda kan. Gitu loh. Tapi gue berusaha memperkecil dan merealistiskan ikigai ini bukan menjadi sesuatu yang grand. Ya, yeah, agree. Iya dong. Mungkin itu yang namanya to be content. Berusaha mencukupkan diri. Iya, karena mungkin nih, kalau kita ngomong ya Pak, sorry to say. 1% orang di Indo sekarang mungkin 1,22% orang di Indo yang punya rekening di atas 100 juta. Ya, Belum yang 1 miliar. Ya biarpun kelihatannya nih pesimis. Tapi kan gue gak mungkin bilang setiap orang itu dilahirkan untuk punya duit 1 miliar. Betul. Mana caranya? Ya karena datanya udah ngomong kayak gitu kan. Iya. Dan bahkan mungkin banyak orang yang ketemu makna hidupnya. Kecukupan tanpa kesana. Bahagia sekali daripada orang yang punya duit 5 miliar tapi kosong. Bukan berarti tidak bertanggung jawab tapi ya. Berarti ini kan dalam kategori mengelola dengan baik ya. Ya karena kalau ngomongin ikigai itu kan mengelola inner mungkin ya. Nah itu. Kenapa ikigai ini sangat menurut gue precious. Bagus dan membuat orang balance. Karena ikigai itu membuat lu mengenal hidup lu dan diri lu. Kenapa sih ada quarter life crisis? Karena kita belum kenal diri kita. Kenapa ada manusia yang terus kosong? Ya karena kita gak tahu kita senengnya apa, kita maknanya apa, kita... Kenapa orang terkesan, ya lu mau apa, escape the matrix, rat race, 9 to 5. Emang gak ada orang-orang 9 to 5 yang ketemu balance hidupnya dan bahagia? Ada. Kalau gitu semua orang bunuh diri dong. Gak mungkin rasio pegawai lebih banyak daripada entrepreneur. Ya, ngerti maksud gue ya? Tapi ketika kita ngomong itu seakan-akan itu rat race, matrix, 9 to 5. Seakan-akan semua orang yang menjalani hal rutinitas itu gak punya makna dalam hidup. Enggak begitu. Ada orang yang sangat bahagia dengan 9 to 5 atau lembur. Tapi bisa liburan sama keluarga setahun sekali. Yes. Menyekolahkan anak. Jadi papa atau mama yang baik. Yeah. Itu kan semua gak dilihat. Nah itu inner. Berarti problemnya di innernya. Inner, makanya tadi gue seneng banget. Ikigai itu proses menemukan self peace dalam diri sendiri. Oke, bukan apa yang lu punya. Bukan apa yang kelihatan dari luar. Gitu. Bukan. Wow, ini precious sih. Dan even though orang luar bilang, lu mah semuanya udah lengkap, lu hebat, lu gini. Kalau inner peace lu belum lengkap, lu tetap akan kosong. Dan lu akan cari terus. So that's why orang yang kita pikir kaya tetap pengen lebih lagi. Nyari apa sih? Kan sebenarnya gitu, nyari apa sih? Ya mungkin karena ikigainya belum dapet. Mungkin. Beda-beda. Makanya gue bilang hidup manusia tuh very versatile, customized. Makanya gue bilang selalu kayak, dari awal kan gue bilang ya, jangan-jangan ikigai itu sebutan karena kita baru sadar, bukan karena kita menemukan. Iya. Tapi sistemnya udah Tuhan rancang dari dulu, kita aja baru tahu. Defaultnya kayak gitu. Iya, cuman ya tahu kan lu kayak misalnya gini. Ini jalan belum ada petanya. Jalannya udah dibuat nih. Sama developer. Begitu lu jalan, lu belok terus lu ini gue baru tahu ini namanya jalan ABC. Iya. Seakan-akan lu yang nemuin jalan ABC. Padahal udah dibangun jalannya, lu cuma berjalan terus baru sadar. Oh ini ada jalan di sini. Wow, ini seru ya, menarik ya. Menarik banget. Makanya kalau dimaknai kayak gini jadi bukan sekedar
Ini buku tuh jadi precious banget gitu. Jadi bukan sekedar lu mau cari apa kesuksesan dalam Bukan. hidup, enggak, tapi mencari makna hidup. Iya. Beda tadi. Perjalanan mengenali diri sendiri. Iya, dan ketika lu kenal diri lu sendiri, lu ngelakuin apapun, lu punya standar pun bisa naik pelan-pelan. Tapi Iya, dengan tetap punya rasa syukur. Iya, kayak kemarin lah kita habis ketemu orang yang kita bisa belajar banyak ya. Beliau orang yang sangat sukses. Selama berelasi dengan beliau, hal yang paling kita senang apa sih? Makan ayam goreng di rumahnya, Pak. Iya. Sambil ngobrol. Sambil conversation bapak-bapak ahehe itu paling. Iya. Biarpun kita bikin bisnis bareng ya. Iya. Tapi yang paling mahal dari kemana apa menurut gua? relasi. Itu makan ahehe seneng. Sih? Iya. Itu yang paling mahal. Iya, sedangkan orang kalau mungkin ngelihat sosok beliau, mikirnya mah udah company nih. Iya. Kita tetap bikin loh. Bikin. Kita tetap meeting loh. Iya. Tapi yang paling seru bukan di situ. bukan. Makan enak, obrolan seru, Iya. sehat. Sehat. Betul. Bukan berarti kita nggak ngomongin company ya. Enggak, tetap jalan. Ngomongin tetap jalan, tetap serius gitu. Iya. Tapi ada kalanya ya hal-hal yang kayak gitu yang kita syukuri. Iya. Mantap. Berarti inilah sama-sama kita mencari ikigai kita, mengenali inner child bukan? Anjir. Inner defaultnya kita. Iya. Gitu. Ya gitu ya. Seringkali yang nggak terlihat itu memegang value yang lebih besar daripada yang terlihat. Anjir. Ini cocok jadi penutup. Oke, sekian kalau gitu segmen dari buku saat ini. Kalian mau kita bahas buku apa lagi? Sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.